merenggut posisi presiden. Api besar berkobar. Saya juga melihat banyak sekali di situ manusia. Masyarakat gitu makan Pak. Masyarakat butuh makan, berapa miliar uang yang harus dikeluarkan untuk perbaikan jalan di depan. Sini Sumatera, di sini Jawa, sini. Apa itu di mana itu? Di sini, lalu di sini Jawa, lalu di sini Besar. besar. Banyak korban jiwa? Nggak terlihat banyak, Nggak tapi kelihatan. ada yang ke bawah arus, kehantam, rumah bahkan muncul di bahkan naik sampai tinggi. Terlihat seperti ombak gitu. Deras. Kalau dibilang dari hujan, tapi di sini gua ngelihatnya nggak ada hujan. Kemudian di laut, dari perairan naik ke daratan. Oh ini ya model tsunami kayak gitu. Oke. Ada lagi nggak yang lu lihat? Ada api Wih, api nih. besar. Di sini ini dulu, kalau di sini Sumatera lalu masuk Pulau Jawa berarti ini Banten, Jakarta, DKI, Jawa Barat, DKI, Jakarta, DKI. Api besar, bukan satu dua rumah, bukan satu bangunan, tapi banyak bangunan besar, tinggi, bangunannya besar tinggi, seperti kantor. Dan ini bangunan penting, bangunan yang bisa dibilang penting. Isinya juga penting semua. Terbakar, kobaran rame, jadi sorotan banyak orang, masyarakat, media, negara, pemerintah, bangunan DKI. September, November, Desember 2026. Sebelum pertengahan tahun kalau nggak meleset 2026. Ini Bang, ya Besar ya? sehubungan dengan pemerintahan. Oke. Tapi gue mau nyampein bahwa penglihatan gue, penerawangan gue, bukan dari mana-mana, nggak ada unsur apa-apa, tapi ini yang gue lihat. Dan gue mau nyampein bahwa siapapun di luar sana, untuk kita semua, bahwa pentingnya itu mengantisipasi segala sesuatu mara bahaya, musibah, dimulai dari diri kita sendiri. Kalau gedung besar segala macam, artinya ya gue juga nggak bisa menyampaikan ini, dan ini nggak mungkin sampai ke semua orang di luar sana. Tapi mungkin setidaknya ada kesadaran diri dari kita sendiri untuk menjaga keselamatan, kesehatan, keamanan diri kita dan sekitar kita, dimulai dari diri kita sendiri. Di musibah tersebut, ini ternyata yang gue lihat sebab akibatnya itu karena seseorang. Human error. Bukan kesengajaan, tapi ketidaksengajaan. Tapi dampaknya besar banget. Besar. Ya? Oke. Kelalaian. Tapi kenceng kelihatan lo yang ini. Kenceng. Rame nanti. Merinding. Ini menyangkut paut dunia politik. Ya semoga tidak kejadiannya. Terus kalau misalnya di pemerintahan ada pelihatan situ nggak? Dan sangat percaya, karena gue melihat dari sisi penglihatan atau penerawangan gue sendiri bahwa jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Kalau misalkan masyarakat berharap langsung cepat, nggak bisa. Karena segala sesuatu kan. Dan gue yakin para pemimpin kita di sana, Pak Presiden beserta jajarannya di Kabinet Merah Putih,
dan kepala-kepala daerah dan lainnya. Oke lah, ada oknum-oknum pejabat Selalu yang ada lah, di selalu mana-mana. ada. Heeh. Tapi gue yakin kepemimpinan dari Bapak Prabowo ini mencoba satu persatu pelan Ya. untuk menuntaskan sesuatu yang salah dan untuk membenarkan sesuatu yang harus dibenarkan ke depannya. Jadi Iya. pelan-pelan. Perbaiki. Berarti ada kemajuan lu lihat ya. Ya, akan ada Bukan kemajuan. mundur ya. Bukan. Ya, amin ya. Ada yang ditangkap korupsi nggak? Ada. Tahun depan. Tahun Ada. depan. Besar Tahun atau depan. kecil saja? Besar. Besar. Besar Besar. sekali. Besar sekali. Berarti Besar orang sekali. penting diduga. Oh, nggak nyangka. Oh, Iya, nggak nyangka. Nggak nyangka. Gede nilai yang diambil. Gede. Besar. Nggak ada inisial ya? Inisial nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Sebenarnya gini Bang, sebenarnya dari sekian lama belakangan ini, gue mencoba untuk istirahat. Jadi ketika sembuh, setelah Dokter Richard, Kak Melanie Ricardo, setelah itu gue Kenapa? istirahat. Kenapa? Ada panggilan dari sini, ada dari, ya kan ya? Gue bener-bener Panggilan menolak. apa ini maksudnya? Dia TV, ya Oh, kerjaan, ada yang bikinin program untuk di salah satu, bahkan ada program yang sudah berjalan, gue nggak mau lanjut. Karena ternyata kalau nggak salah udah mau setahun deh. Akhirnya gue Kenapa lo mau istirahat? Tiba-tiba gue larang muncul sakit dia pergi muncul, habis sudah muncul dia pergi istirahat, nih orang Iya. aneh. Ada ya gue melo-melin. Kenapa lu pergi istirahat? nggak tahu kenapa, mungkin sebenarnya gue punya ada planning lain ke depan. Sebenarnya lu pengen tinggal di dunia ini ya, dunia ramal-meramal ya. Iya. Soalnya dia sering cerita, Bang, gue pengen banget tinggalin, cuman gue belum dapat pertanda gitu-gitu. Planningnya sebenarnya mau kemana planning? Politik. Oh, oke. Mau ke politik ya. Ada penglihatan lu di situ. Kalau diri lu ada di sana. Mau lu apa penglihatan lu? Mau gue. Oh, mau. Bukan kelihatan, mau. Berarti lu nggak bisa ngeliat diri lu sendiri ya? Nggak bisa. Iya, itu sering banget ya. Kenapa ya? Orang bisa tapi tidak bisa meramal diri sendiri ya. Iya. Itu hal yang unik ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Pernah nggak lu sengaja nahan sebuah ramalan, kalau diomongin bisa ngerugiin diri lu sendiri? Pernah. Waktu baru sembuh dari sakit. Oh, oke. Waktu baru sembuh dari sakit kan kebetulan berat badan turun. Iya. Waktu itu 15 kilo? 20. 20 20-an. kilo. Lu harus lihat fotonya masih ada di sini. Gue pikir mayat hidup. Rusung tuh. Iya. Itu. Ternyata selama masa kritis di kampung di Palembang saat itu, masa kritis di rumah sakit, gue mengalami sesuatu yang ganjil. Nah, kalau yang masalah itu gue sebenarnya ini Bang, sekarang gue udah nggak mau bahas tentang gue sakit. Gue yakin insya Allah gue sehat, Amin. nggak akan sakit lagi. Gue tetap tapi nggak boleh takabur, jadi gue nggak mau mengerti, tetap jaga kesehatan. Nah, pada saat masa itu ternyata gue mengalami orang bilang perjalanan spiritual, sok hitam besar. Begini, kalau gue cerita mungkin di luar sana orang-orang pastinya akan ada dia halusinasi, dia ngayal segala. ya. Tapi memang saat itu keadaan gue memang di berat badan 20 kilo, terus gue nggak bisa gerak, kaki lumpuh, nggak bisa jalan. Setiap hari gue harus melihat ada sosok di depan gue, itu nggak tahu siapa sosok ini. Bahkan gue sering ngomong, lo siapa? Lo malaikat, kayaknya nggak mungkin. Songong banget orang. Sumpah terus. Oh, hitam besar gitu Bang. Iya. Karena gini Bang. Manusia tapi kan? Enggak, makhluk. Bukan ya? manusia. Berbulu. Hitam, gede, tinggi. Kayak gambaran orang bilang genderuwo gitu. Iya, seperti itu, seperti genderuwo. Terus? Kalau dibilang, Mai, kok lo sombong banget sih ngomong begitu? Ya karena gini Bang, karena gue harus sembuh, gue Iya. mau sehat, Iya. gue masih punya orang tua, Lu mau lawan ya? gue mau lawan itu. Dan gue berpikiran ini, kalau misalkan ini kiriman orang, Oke. ada gangguan dari orang di luar, gue nggak takut. Lu mau lawan. Iya, gue mau lawan, gue nggak takut. Makanya gue bilang, lo nggak mungkin lo malaikat, lo jelek kayak lo, gue bilang itu. Gue nggak takut. Kenapa gue nggak yakin Tuhan gue bisa tolong gue? Iya. Gue yakin gue akan sembuh atas pertolongan Tuhan gue. Dan lo mau datang tiap hari, gue nggak takut. Tapi memang jelas gue ngeliat ada yang kritis itu besar, tinggi, hitam. Apa lu disantet apa gimana? Menurut lu saat itu apa? Ya ada orang di luar sana, ada yang memang tidak menyukai gue. Oh, oke. Atas perbuatan gue, mungkin gue nggak tahu apa, gue harus koreksi diri juga, gue harus, mungkin kalau misalkan gue ada salah, gue juga minta maaf. Siapapun orang di luar sana yang pernah mungkin merasa gue bersalah, gue minta maaf. Dan gue ngerasa selama ini gue bersyukur berbuat menjahati orang, gue nggak pernah.
Iya, Nggak pernah. Kecuali ngeramal orang. Itu Iya. hampir tiap hari. Tapi jahat sama orang, Iya. nggak merasa gue jahat sama dia, ya gue minta maaf kalau misalkan salah. Tapi akhirnya gue mikir kok sampai dia ngirimin Barang. ke kehidupan gue sampai gue sakit itu. Iya. Secara medis memang gue ada sakit, kena di lambung. Iya. Makanya makanan nggak bisa masuk, air minum keluar. Iya. Nah, secara medis ada dokter pun menyatakan itu diagnosa. Tapi secara non medis gue juga merasakan itu. Iya. Gitu. Sampai dalam masa kritis gue tuh gue terus berdoa, misalkan gue dikasih kesempatan, gue masih mau sembuh segala macam, tolong ini yang makhluk ini yang ngirimin gue segala macam, tolong dibuang. Gue nggak minta tolong dengan siapapun, dan gue hanya minta tolong hanya kepadamu, kepada Tuhan yang Maha Esa gitu. Oke, ada pertanyaan dari ini Yang kalian? paling gong dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat ini sebagai jalan penutup kita ya. Selebritis, artis, perceraian, terkenal, perceraiannya karena ada unsur ketahuan perselingkuhan. Suami sama istri sama-sama di dunia entertain, sama-sama selebritis. Suami sangat-sangat terkenal. Istri sama, istri juga di dunia entertain, tapi suami jauh lebih terkenal, lebih populer. Dituduh, bahkan terbukti ada perselingkuhan. Bukti CCTV, bukti video, kan di sosial media, ribut. Sosok ini terkenal, sangat terkenal. Suami istri multitalenta. Selingkuhnya dengan sosok selebritis juga, tapi bisa dibilang selebgram dari dunia entertain juga. Dan ini ada panjang. Ternyata ada unsur kesengajaan dari sosok selingkuhnya ini yang membongkar sendiri bahwa suami lo selingkuh sama gue. Ini ribut. Panjang itu dia. Panjang. Jadi berepisode gitu, Bang. Ada di podcast saya juga nanti dia. Iya kan, kayak nggak tahu ya. Iya. Sial gitu-gitu ya.